Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan juga adik-adik sekalian, siapa di antara kita yang hadir di sini yang tidak berdosa? Saya kira ibu di sana angkat tangan, ternyata perbaiki rambut. Itu juga di sana saya lihat-lihat ini ada yang angkat tangan? Sekali lagi, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada yang angkat tangan? Jadi semua berdosa? Berdosa. Saya pun orang berdosa. Bacaan Injil hari ini dan bacaan pertama mengungkapkan orang yang bersalah. Bangsa Israel itu berdosa karena menyembah berhala, membuat patung untuk disembah. Di dalam bacaan Injil, orang yang bersalah, berdosa itu seperti dirham yang hilang atau seperti domba yang tersesat. Sebenarnya masih ada satu lagi, yakni seperti anak bungsu yang meminta warisan dari bapaknya yang masih hidup. Sebenarnya lanjutannya ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai 32, itu panjang sekali. Tapi yang kita dengarkan tadi Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Jadi ada domba yang hilang, kemudian domba yang tersesat, dirham yang hilang, dan anak bungsu. Itu ibarat orang yang berdosa atau bersalah. Maka kadang-kadang kalau ada orang berdosa, biasa dikatakan ini seperti domba yang tersesat, atau anak bungsu, atau dirham yang hilang. Tersesat dan hilang itu, domba dan dirham itu tidak bisa kembali sehingga harus dicari oleh yang empunya. Kalau anak bungsu, dia sendiri yang menyadari dirinya, kemudian dia kembali kepada bapaknya. Itu bedanya. Kalau domba dan dirham yang tersesat dan yang hilang, dia harus dicari untuk bisa kembali, didapatkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebenarnya bacaan Injil hari ini mengajak kita, pertama, mau diungkapkan, karena di bagian awal tadi dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus, kemudian orang-orang Farisi bersungut-sungut karena mereka datang kepada Yesus. Dan mereka bersungut-sungut dengan mengatakan, kenapa ini Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Maka mungkin hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah, pertama, Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Ini yang perlu diingat. Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Tuhan tidak pernah membenci orang jahat. Yang dibenci Tuhan adalah kejahatan, yang dibenci Tuhan adalah dosa. Mudah-mudahan bisa dibedakan ya. Maka ketika kita berdosa dan mau bertobat, Tuhan akan menerima kita. Ini yang bagian penting yang kedua. Sambungan dari yang pertama, Tuhan tidak pernah membenci orang yang berdosa. Maka ketika orang mau bertobat, Tuhan akan selalu menerima kita. Ibarat tadi bacaan pertama bangsa Israel yang dimohonkan oleh Musa, akhirnya Tuhan itu tidak jadi membinasakan bangsa Israel. Kemudian ibarat dalam bacaan kedua, Paulus yang awalnya adalah pembunuh dan pengejar orang-orang beriman, orang-orang Kristen, kemudian bertobat, justru dia diterima dan dijadikan rasul untuk mewartakan kerajaan Allah. Sehingga Tuhan tidak pernah membenci orang yang berdosa, bahkan akan menerima ketika kita mau bertobat. Dan yang ketiga, akan ada sukacita besar. Coba perhatikan bacaan Injil ya. Dua-duanya dikatakan akan ada sukacita besar ketika ada orang yang bertobat.
Termasuk juga dalam kisah anak bungsu yang kembali kepada bapaknya. Bapaknya memanggil semua hamba-hambanya untuk membuat pesta. Mereka bersuka cita bersama-sama. Maka yang ketiga, akan ada sukacita besar ketika ada orang bertobat. Maka bacaan dengan jelas mengajak kita untuk bertobat. Ini yang 3 hal pertama yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, itu 3 hal yang pertama yang perlu diingat. Kemudian bagian yang kedua adalah dalam kehidupan kita, biasanya kita suka sama orang yang berhasil, yang sukses. Anak yang nakal-nakal biasanya justru semakin dihindari. Yang bandel biasanya justru banyak dihukum. Bahkan kita tidak suka sama anak-anak bandel. Kita tidak suka sama dalam keluarga ya, misalnya ada keluarga yang punya beberapa anak, pasti akan disayang sekali kalau anaknya alim, rajin belajar, pintar. Justru woi baik sekali kok nak. Justru itu yang terus diperhatikan. Nah, kisah dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita tidak hanya memperhatikan yang sudah baik, tetapi justru anak-anak yang bandel, justru orang-orang yang biasanya berbuat hal-hal yang tidak semestinya, justru merekalah yang membutuhkan perhatian. Sama dalam kisah yang lain, teks Lukas juga, Yesus mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang baik, orang yang sudah benar yang membutuhkan pertobatan, tetapi justru orang berdosa. Sehingga dalam bacaan kedua tadi juga dikatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bahkan dalam bacaan Injil dikatakan yang 99 ekor domba yang sudah baik itu tidak justru ditinggalkan, kemudian mencari yang 1 ekor. Yang 9 dirham ditinggalkan, kemudian sang ibu mencari 1 dirham. Maka ini pesan bagi kita semua, terutama yang punya keluarga, yang punya anak, yang punya masa atau karyawan, justru yang bandel-bandel, yang dalam tanda kutip punya jalan sendiri, ini yang harus diperhatikan. Justru mereka yang membutuhkan perhatian. Dan yang ketiga, kita semua sudah diajak bertobat, tinggal bagaimana caranya untuk bertobat. Kalau dirham dan domba tidak bisa kembali, maka Allah mencarinya. Penjaga-penjaganya mencarinya. Ibu yang punya dirham itu, perempuan yang mempunyai dirham itu mencarinya. Itu langkah pertama. Maka kita pun diajak sebagai bisa menjadi penjaga domba dan juga seperti perempuan tadi untuk mencari orang-orang yang hilang. Dan yang kedua adalah kita kembali kepada Bapa seperti anak bungsu. Anak bungsu, langkah-langkah yang diambil oleh anak bungsu pertama menyadari diri. Dia sadar bahwa dia sudah bersalah. Namun kadang-kadang kita sudah salah tapi tidak tahu bahwa kita salah. Justru kita semakin tidak sadar kesalahan kita. Yang kedua, ketika dia menyadari kesalahannya, dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, dia membuat niat untuk kembali kepada bapaknya. Dia mengatakan, saya akan kembali kepada bapakku dan mengatakan, aku telah berdosa kepada engkau dan terhadap surga. Dan itu bukan niat itu dilakukan. Setelah dia membuatkan niat, dia kembali dan melakukan persis seperti niatnya. Ya, kadang-kadang kita memang seperti ini. Kalau di gereja, apalagi kalau dengar pas pergi ke gereja, ikut retret, ikut rekoleksi atau baca firman Tuhan, sadar, saya mau bertobat. Tapi setelah itu punya niat besar, saya pasti mau bertobat ini. Pas ada lagi godaan, dilakukan lagi. Maka seperti anak bungsu, kembali kepada Bapa, betul-betul melakukan niat itu dan bertobat. Inilah langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika kita bisa sampai pada pertobatan.
Maka 3 hal besar yang saya ungkapkan tadi. Pertama, Allah selalu menerima kita asalkan kita mau bertobat. Langkah-langkahnya seperti dalam kisah anak bungsu, menyadari diri, menyesali, kemudian membuat niat, dan akhirnya melakukan niat itu. Dan yang ketiga adalah justru orang-orang berdosa, justru orang-orang yang bersalah membutuhkan perhatian, jangan dihindari, karena Tuhan pun tidak pernah membenci orang yang berdosa. Yang dibenci Tuhan adalah tindakan dosa dan tindakan kejahatan, tetapi orangnya akan selalu diterima kalau kita mau bertobat. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, seperti pertanyaan saya pada awal tadi, kita semua orang berdosa. Maka mari kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, dan mudah-mudahan bukan hanya sampai niat saja, tetapi betul-betul kita laksanakan. Tuhan memberkati kita.